Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Alhamdulillah. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi COVID ini bisa berlalu biar kita bisa kembali untuk ke sekolah. Baik, sebelum Ibu memasuki perkenalan, terlebih dahulu kita membaca doa ya, supaya kita diberikan kesehatan, kelancaran dalam menerima pembelajaran di pagi hari. Baik, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Semoga di pagi ini kita tetap semangat ya. Baik, untuk pertemuan pertama, Ibu tidak akan panjang lebar. Ibu di sini hanya menyampaikan sosialisasi KI, KD, dan KKM, di mana kita nanti akan pelajaran online ya. Di sini, oh iya, Ibu lupa. Kalian udah kenal belum dengan Ibu? Untuk kelas 10, mungkin ada sebagian yang sudah kenal ya. Waktu pendaftaran itu bersama Ibu, ada yang tidak. Ibu di sini mengajar apa sih? Coba. Iya, Ibu di sini belajar bahasa Indonesia. Ya, di sini Ibu akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 SMK Mutiara Bangsa. Perkenalkan, nama Ibu Fitriani SPD. Ibu di sini mapel bahasa Indonesia kelas 7, 8, 9 MTS dan kelas 10, 11 dan 12 SMK. Tamatan terakhir Ibu S1, Sastra Bahasa Indonesia Universitas PGRI atau yang disebut juga dengan Unindra. Tahu Unindra di mana? Ya, pasti kalian sudah ada yang tahu ya. Kemudian tempat dan tanggal lahir Ibu yaitu di Jakarta tanggal 13 Juli 1983. Maaf ya, itu salah ketik. Sebenarnya 1983 bukan 1083. Baik. Alamat Komplek Inkopat Blok D15 nomor 4 RT 017 dan RW 005. Nomor telepon Ibu atau HP Ibu 0878 1257 4514. Itu bisa WA-nya juga ya. Jika kalian dalam materi pembelajaran online kurang paham dengan penjelasan bahasa Indonesia, kalian bisa telepon tuh atau WA Ibu ke nomor itu. Ibu sudah kasih tahu ya nomornya. Oke. Sekarang di sini Ibu akan menjelaskan mengenai KI, KD. Di sini KD-nya atau enggak KI yaitu yang disebut dengan kompetensi inti. Di sini ada kompetensi inti, sikap menghargai dan menghormati ajaran agama. Yang kedua, sikap sosial dan bertanggung jawab serta disiplin. Ketiga, pengetahuan bahasa Indonesia dalam 6 KD. Keempat, penerapan keterampilan bahasa Indonesia dalam 6 KD. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan lebih detailnya. Dalam 6 KD dan 6 KI akan dijabarkan. Pelajaran pertama dalam materi laporan hasil observasi. Di sini ada KD 3.1. Mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang disertakan dengan lisan maupun tulisan. Ya. Jadi kalian ini laporan hasil observasi ini harus disertakan dengan tulisan ataupun dengan lisan. KD 4.1 menginterpretasi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulisan.
Nah, materi yang kedua yaitu teks eksposisi. KD-nya 3.2 menganalisis struktur isi. Nanti kalian dalam teks eksposisi di sini kalian menganalisis nih struktur isinya seperti apa dalam teks eksposisi. Kemudian KD 4.2 mengembangkan isi atau permasalahan argumen, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksplanasi secara lisan dan tulisan. Ya. Kemudian di sini ada pelajaran yang ketiga yaitu teks anekdot. KD 3.1 yaitu mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna yang tersirat. Apa aja nih makna-makna dalam teks anekdot yang tersirat? Nanti kalian akan jelaskan dan akan dijabarkan. Kemudian KD 4.3 yaitu menjelaskan kembali atau mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdotnya. Seperti apa? Itu nanti tugasnya kalian itu membuat sebuah cerita anekdot, ya. Lalu kita masuk ke pelajaran keempat, teks cerita rakyat atau juga yang disebut dengan hikayat. KD 3.4 mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat, baik secara lisan ataupun tulisan. KD 4.4 menceritakan kembali nih isi cerita rakyat yang didengar dan dibaca oleh kalian. Kalian menceritakan kembali apa sih tentang isi cerita rakyat atau hikayat ini, ya. Kemudian kita masuk ke pembelajaran yang kelima yaitu teks negosiasi. Kalian pasti sudah pernah mendengar negosiasi. Kita juga sering nih melakukan negosiasi, ya. Di sini KD-nya KD 3.4 mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi, baik lisan maupun dalam bentuk tulisan. KD 4.4 menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan dan penutup dalam teks negosiasi secara lisan dan tulisan. Nah, kalian di sini akan Ibu tugaskan membuat sebuah video bernegosiasi dengan seseorang atau dengan seorang pedagang, ya. Di situ kalian tulis teksnya seperti apa, lalu kalian buatlah video teks negosiasinya seperti apa. Kemudian pembelajaran keenam yaitu puisi. Di sini KD-nya 3.6 mengidentifikasi suasana tema dan makna berupa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau yang dibaca dalam kegiatan pembelajaran mendatang. Suasana tema, makna dalam puisi didengar atau dibaca. Baik, dari semua KIKD sudah Ibu bacakan dan sudah Ibu jelaskan. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi. Sekarang kita hanya perkenalan KIKD dan KKM. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Ibu akan memasuki KKM ini nilai 70. Jadi, tidak hanya memasukkan nilai 70 KKM ini, hanya persyaratannya tidak hanya absensi, tetapi kalian harus mengumpulkan tugas yang diberikan oleh ibu ataupun tugas yang diberikan oleh di luar mata pelajaran ibu, misalkan maksud ibu di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kalian harus mengumpulkan tugasnya pun harus tepat waktu, tidak misalkan seperti ibu meminta kalian kerjakan tugas hari ini dikumpulkan besok, tetapi kalian malah mengumpulkannya 2-3 hari setelah ibu memberikan tugas. Itu tidak ibu akan terima, ya. Maka dari itu ibu mohon kepada kalian tolong diperhatikan kembali. Jika kalian ingin menilai KKM kalian itu 70, perhatikan tidak hanya absensi kalian, tetapi
soal atau latihan atau tugas yang diberikan itu dikerjakan dengan tepat waktu. Kemudian kalian tidak hanya dilihat nilainya dari tugas serta absensi aja, tetapi dilihat dari sikap dan perilaku kalian. Sikap perilaku kalian itu dinilai. Jadi ibu mohon kepada kalian, tolong sikap dan perilakunya dijaga dengan baik. Jangan sampai sikapnya tidak baik, itu akan merugikan kalian ya. Baik, cukup sekian perkenalan ibu. Sekarang insya Allah pertemuan kedua kita akan masuk ke materi. Jadi semoga kalian tetap sehat, kemudian kalian tetap semangat. Oh iya, jangan lupa ya, kalian harus jaga jarak dan jangan lupa memakai masker serta membawa hand sanitizer ya. Jika kalian kemana-mana harus pulang cepat-cepat cuci tangan ya. Kita harus menjaga kesehatan karena penyakit ini benar-benar sangat menakutkan, tetapi kita jangan takut, kita harus ikhtiar. Semoga COVID ini cepat berlalu. Baik anak-anak, ibu pun merasa kalian sudah cukup perkenalan dengan ibu. Ibu akhiri. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.